Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau ngejawab Q&A part 2 yang aku janjiin bakal aku upload minggu ini juga. Jadi, karena terlalu banyak yang nanya dan menurut aku pertanyaannya banyak yang sama, jadi aku mohon maaf gak bisa bacain satu persatu, tapi bakalan aku rangkum kira-kira pertanyaan dari kalian itu sebenarnya seperti apa sih pas aku udah simpulin itu semua. Jadi yang pertama, banyak yang nanya tentang skincare yang aku pakai dan makeup buat nutupin jerawat tapi yang simple gitu. Jadi aku udah punya video skincare aku sendiri, kalian bisa lihat di playlist aku. Terus aku juga udah punya makeup simple buat aku pakai sehari-hari, itu yang judulnya Quick and Easy, yang 5 minutes makeup challenge yang no makeup. Jadi kalian bisa lihat itu sendiri di sana. Terus oh ya, selain kalian bisa cari tahu video vlog, beauty vlog aku di playlist aku, kalian juga banyak yang nanya produk yang aku pakai itu apa aja dan kalian kesulitan buat nyari produk itu. Jadi menurut aku kalian belum baca description box, karena description box aku itu udah aku tulis selengkap-lengkapnya. Jadi mulai dari nama produk, udah gitu urutannya, terus shade-nya aku pakai nomor berapa, harganya berapa, tempat aku beli di mana. Jadi kalian kalau kesulitan tahu produknya itu kayak gimana, kalian males ngulangin video lagi, kalian bisa copy aja si nama produknya itu langsung ke Google. Jadi nanti kalian bisa lihat itu gambarnya langsung di Google. Jadi kalian nggak perlu ngulang-ngulangin videonya lagi. Menurut aku sih seperti itu. Terus banyak juga yang nanya tentang tipe jerawat aku. Jadi tipe jerawat aku itu sebenarnya aku nggak tahu ini batu atau bukan, tapi aku bukan tipe yang beruntusan, terus aku juga bukan tipe yang ada nanahnya atau yang keluar matanya gitu. Itu bukan tipe jerawat aku. Tipe jerawat aku itu lebih ke ngelebar di permukaan dan dia bikin merah ngeradang gitu. Mungkin batu kali ya, soalnya kalau dipencet-pencet dia kayak bentuk kayak padat gitu. Waduh, kayak padat gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Kak gimana caranya buat tuntasin beruntusan, atau gimana caranya buat, oh ya ada satu lagi yang nanya, jadi kulit kulit mereka itu berminyak. Jadi kalau yang berminyak sekali, super duper oil itu sebenarnya muka aku nggak kayak gitu. Jadi aku kurang tahu juga pakai apa, tapi dari aku baca komen-komen di bawah di video aku bisa ngasih tahu dari hasil komenan viewer. Jadi yang pertama, untuk beruntusan ada yang bilang dia bisa sembuh pakai masker ampas teh. Ya di video skincare aku ada yang nge-komen kayak gitu. Dan yang kedua, untuk yang kulitnya super duper oily, kalau menurut yang aku baca itu kalian harus banget punya primer yang bisa nahan minyak di muka kalian. Dan yang kedua, kalian cari foundation yang khusus untuk kulit oily. Dan menurut komen-komen viewer aku lagi di YouTube aku, yang paling bagus untuk jaga matte terus gitu foundationnya long lasting itu L'Oreal Infallible kalau nggak salah, L'Oreal Infallible. Dan itu harganya kalau aku lihat-lihat di online shop itu sekitar 220.000 sampai 250.000, jadi lumayan mahal. Dan kalau kalian misalkan mau nyuruh aku buat review itu, tapi aku mohon maaf, kayaknya aku belum tertarik untuk beli foundation yang harganya lebih dari 150.000. Dan aku orangnya cenderung bakalan ngabisin dulu apa yang udah aku punya, baru aku beli barang yang baru, kecuali kalau barang itu murah. Kalau barang itu murah biasanya aku langsung beli aja, nggak apa-apa. Tapi kalau yang mahal, mohon maaf aku belum bisa review ya. Terus oh ya, untuk yang penyembuhan pori besar sama bopeng ya, untuk yang pori besar sama bopeng itu lagi-lagi aku mohon maaf, karena pori-pori aku itu walaupun aku berjerawat tapi dia nggak besar. Terus jerawat aku nggak meninggalkan bopeng di kulit muka. Jadi dia awal-awal mungkin ada nggak rata, tapi nanti lama kelamaan si permukaan kulit aku dia bakal rata lagi. Aku nggak tahu ini karena minyak zaitun atau bukan. Jadi aku pakai extra virgin olive oil, dan aku baca di Kaskus itu kalau rutin dipakai itu bakalan bikin apapun permasalahan apapun di muka itu jadi lebih bagus. Kayak
nggak ada bopeng, terus pori-porinya mengecil, terus dia lebih elastis segala macam. Jadi menurut aku nggak ada salahnya kalau kalian juga coba extra virgin olive oil dipakai rutin. Aku udah kasih forum Kaskusnya waktu aku tahu itu dari forum Kaskus di bagian video yang my acne story sama my skincare rutin. Jadi siapa tahu bopeng atau pori yang besar itu bisa nutup kembali. Terus ada lagi yang nanya tentang kakak pernah langganan ke dokter mana, atau kakak di facial di klinik atau salon mana gitu. Sekali lagi aku tekanin, kalau misalkan aku itu orangnya nggak pernah langganan dokter. Aku pernah ke dokter 2 kali, tapi bukan langganan, jadi sekali visit terus sekali visit lagi, dan nggak ada perubahan. Mungkin karena aku nggak langganan terus-terusan juga, makanya nggak ada perubahan. Tapi karena harganya mahal, aku nggak mau lagi ke dokter, jadi aku nggak langganan dokter sama sekali. Aku cuman pakai skincare yang udah aku kasih di video sampai sekarang. Dan facial juga aku nggak pernah. Dulu waktu SMA aku pernah kayak facial gitu di salon, karena mbak-mbaknya bilang, dulu aku jerawat di sini doang, di jidat doang. Terus kata mbak-mbaknya, mukanya jerawatan ya, cobain dong di facial aja biar jerawatnya hilang gitu. Tapi ternyata kulit aku dipencet-pencet, bahkan sampai yang di sekitar sini pencet-pencet, dan mulai saat itu jerawatnya merambah ke bagian sini juga. Dan ya, aku punya trauma gitu, dan aku nggak mau lakuin facial itu lagi. Tapi aku gak menyalahkan mbak-mbaknya itu, mungkin ya jerawat aku nyebar ke sini. Tapi mungkin ada hubungan sama facial yang pernah aku coba itu juga sih. Terus ada lagi yang banyak yang nanya tentang diet, karena sebelumnya mereka lihat di video yang my skincare routine sama my acne story itu pipi aku tembem yang before-nya, dan yang after-nya lebih kurus. Dan ada yang nanya dietnya kayak gimana, tapi aku belum bisa jawab sekarang karena aku bakalan ngasih tahu videonya nanti. Terus selanjutnya yang gak kalah penting dan gak kalah banyak yang nanya tentang tips pede, karena kebanyakan orang yang punya jerawat itu kan gak pede kalau ketemu sama orang lain. Nah, tips dari aku itu yang pertama, kayak terima dulu kalau diri kita itu jerawatan dan kita nggak semulus orang lain. Itu susah, dan aku baru bisa terima diri aku itu. Iya, aku punya jerawat nih, aku nggak semulus elu, itu baru masuk kuliah. Jadi dulu waktu SMA jerawat aku nggak terlalu parah. Kalian bisa lihat di Q&A aku yang pertama, aku kasih fotonya di sana. Dan aku cobain berbagai macam produk, karena kan itu masa-masanya aku mulus banget dan aku timbul jerawat dan mulai banyak kan. Jadi aku down-nya lebih banyak di SMA, aku tekanin down aku lebih banyak di SMA. Terus makin banyak produk yang aku coba, ternyata nggak ada perubahan. Akhirnya pas aku udah mau masuk kuliah, aku udah males nyobain yang lain-lain. Ya aku udah terima, ya udahlah aku udah terima, ntar juga hilang kayak gitu, mikirnya gitu dulu. Jadi pas mulai kuliah itu mulai nerima diri aku dan mulai carinya bukan concern nyembuhin jerawat, karena aku pikir nanti juga sembuh sendiri. Akhirnya aku cari yang cover. Jadi sebenarnya dari sebelum ketemu Ricky itu aku udah mulai beli kayak BB cream. Ya BB cream aku udah mulai punya make up, tapi make up yang aku punya itu cuman buat coverin jerawat aku. Jadi belum sampai ke lipstick, belum ke alis, maskara, eyeliner, yang lain-lain itu belum. Itu baru setelah aku ketemu Ricky. Tapi yang kayak buat coverin jerawatnya, yang kayak aku pakai BB cream dulu di awal, terus udah tabur, udah sama lip balm paling aku pakai itu dari awal masuk kuliah aku udah pakai. Jadi ya itu buat nambahin confidence aku, dan aku udah terima kalau diri aku jerawatan, dan aku kira jerawatnya bakal sembuh sendiri, nggak mungkin dia terus-terusan gitu menurut aku dulu. Jadi aku terima dulu kalau aku jerawatan dan aku beda dari cewek yang mulus dari lahir. Terus yang kedua, ini aku baru nemu pas aku kuliah juga, aku lupa sih semester berapanya. Tapi kan karena misalkan ada saudara namu ke rumah, kan kita nggak mungkin dong langsung pakai makeup gitu, otomatis kan kelihatan wajah kita yang nggak di makeup kan. Terus kadang-kadang malu kan, karena biasanya yang ketemu sama kita orang tua doang yang tahu kalau kita jerawatan segala macam, karena kan fokusnya udah cover aku kalau aku keluar. Maksud aku udah fokus nge-cover jerawat aku kalau aku keluar rumah. Dan pas di rumah gimana kok tiba-tiba ada saudara. Itu awal-awal aku malu banget, kayak aku nggak berani natap mata orang atau saudara yang lagi datang ke rumah. Jadi aku kebanyakan kayak gini nih, kalau aku kayak gini ke bawah kan otomatis si orangnya itu bakalan fokus malah ke kulit aku, bukan ke akunya gitu, bukan ke yang dia ngajak ngobrolin. Jadi aku dari situ baru sadar kalau misalkan aku nggak pakai makeup
terus aku agak malu sama orangnya, jangan nunduk matanya, malah kayak orangnya malah ngeliatin muka aku tapi aku bales tantang mata orang itu. Jadi ya itu tips yang kedua dari aku, jangan nunduk tapi tatap mata orang yang ngajak ngobrol kita. Terus yang ketiga, kalau ini jadi gini ya, kan tadi aku udah sering ngajak ngobrol atau sering ngeliat mata si orang yang ngajak ngobrol aku. Terus fokusin ke bagian yang menurut kalian jerawatnya agak lebih berkurang ya. Kalau misalkan aku, jerawat aku kan sekarang banyaknya di pipi, di sini kan, di bagian tengah muka itu udah ya agak mendingan daripada di sini gitu. Jadi aku ya lebih suka ngajak ngobrolnya kayak gini menurut aku itu. Kalau kalian misalkan kadang-kadang nih ya, aku yang kiri kanan atau pipi kiri itu lebih banyak daripada pipi yang sebelahnya itu bekas jerawatnya. Pas dari pakein makeup juga agak nggak bagus yang di sebelah sini misalkan. Ya udah aku ngajak ngobrolnya kalau nggak depan gini ya gini, nyamping gini, nggak pernah ngeliatin yang sebelah sini misalkan kayak gitu. Itu tips ya yang nomor 3. Terus yang nomor 4, tips dari aku, boleh pakai makeup buat coverin jerawat kalian, buat nambahin pede, tapi ingat cari makeup yang cocok bagi kulit kalian. Jadi kelihatan kalau makeup itu setelah dipakai seharian dia nambahin jerawat atau makin ngeradangin muka atau bikin kulit gak enak, itu kelihatan, terus langsung harus di stop dan harus cari makeup yang lain. Kalau mau cari aman ya coba-cobanya itu dari yang udah diklaim sama produknya, kayak misalkan Acne Fighting Foundation dari e.l.f. itu kan emang didesain khusus untuk kulit yang berjerawat ya, kalian bisa coba itu. Atau yang kedua agak mahal sih, ini aku juga belum pernah coba, Clinique Acne. Itu sebenarnya ini ibunya si e.l.f. ini, jadi e.l.f. ini dia niru si Clinique Acne itu. Jadi kalau kalian nggak cocok e.l.f. ini, mungkin kalian bisa maju ke yang Clinique ini, beda perusahaan gitu. Jadi ya mungkin tips aku mungkin bisa dimulai dari situ daripada kalian ke produk-produk makeup yang biasa buat orang yang kulitnya udah mulus. Terus tapi harus concern sama skincare-nya dari awal kalian mulai pakai makeup. Jangan kayak aku dulu, walaupun aku dulu udah pasrah, aku udah punya jerawat, tapi aku malah lebih concern ke makeup aku. Jadi walaupun makeupnya cocok, tapi mungkin aku ngebersihinnya nggak bagus, jadi radangnya makin banyak hingga finalnya 2015 yang aku kasih lihat di video My Acne Story. Baru aku concern sama skincare aku, kayak ngebersihin makeupnya lebih bagus, terus kayak aku pakai apa-apa skincare yang lain di kulit aku itu baru setahun yang lalu. Jadi kalau kalian pakai makeup dari awal, skincare-nya juga harus bagus, jangan telat kayak aku. Itu ya tips dari aku. Terus pertanyaan selanjutnya, respon ke orang. Kalau misalkan ditanya kenapa itu jerawatnya, kenapa mukanya kok tambah rusak segala macem, itu sebenarnya gini, aku orangnya jarang kena kritikan tentang jerawat aku dari teman-teman aku. Environment aku pas kuliah itu sama pas SMA itu orang-orang kayak aku nggak tahu, orang-orang itu nggak berani nanya ke aku atau gimana, pokoknya aku nggak pernah dapet kritikan tentang jerawat aku langsung di depan muka aku ya. Nggak tahu kalau di belakang mereka ngomongin atau enggak, tapi di depan aku mereka nggak pernah ngomongin apapun. Yang aku terima itu dari saudara. Jadi pas aku misalkan mudik segala macam, itu pas lagi jerawatnya parah itu pasti ditanya, itu kenapa mukanya Ratu kok jadi hancur sekarang, kok jadi rusak sekarang, kayak gitu aku pernah terima. Tapi aku ngeresponnya karena aku orang yang malu, jadi aku cuman jawab gitu doang, tapi bikin si orang itu nyadar kalau aku sebenarnya nggak pengen ditanyain tentang itu. Jadi aku lebih ke situ sih, kayak ya cuman kayak aku nggak mau bahas itu lebih lanjut, aku kayak ngasih sinyal kalau aku nggak mau bahas itu lebih lanjut. Terus yang kedua, kalau kalian cerewet, nah aku cerewet itu bukan ke saudara sih, biasanya aku cerewet ke temen yang udah deket sama aku. Misalkan ada temen yang udah deket, atau misalkan ibu sama ayah aku tuh nanya, mau ke dokter nggak, atau mau ke perawatan kesini atau segala macem, terus aku jawabnya kayak elah ntar juga hilang sendiri jerawatnya, kayak gitu kalau yang udah deket sama aku. Jadi kayak diajak bercanda gitu, tapi ya gitulah jawaban aku. Sebenarnya aku, setiap orang yang berjerawat itu pasti punya skincare lebih banyak daripada yang gak punya jerawat kan. Kalau kalian udah fokus skincare dan jerawat apa yang bilang, pasti kan skincare-nya baik banget. Nah aku nggak pengen mau orang lain tahu struggle-nya aku sebanyak apa. Aku pengennya ngasih tahu ke mereka aku punya progres. Jadi
eh ya aku nggak pernah ngasih tahu, walaupun ya misalkan mereka bilang kritik aku kayak jerawat aku makin parah segala macem, padahal sebenarnya dalam hati aku udah ini kok, aku udah berusaha segala macem gitu, tapi aku nggak mau kayak ngasih tahu iya aku udah kesini kok tapi memang belum sembuh aja, aku nggak pernah mau gitu. Jadi kayak cuman ngasih sinyal kalau misalkan aku nggak mau ngebahas itu lebih lanjut, pokoknya kalian lihat aja suatu saat nanti pasti aku bisa sembuh juga, kayak gitu. Kalau aku targetnya gitu. Terus pernah nggak males lihat kaca? Pernah. Males lihat kaca itu pernah. Waktu SMA, lebih banyak itu pas SMA. Jadi pas aku masih belum terima kalau diri aku berjerawat, itu aku kayak malas banget lihat kaca. Tapi kalau udah mulai masuk kuliah, udah biasa aja. Aku sih udah biasa kayak, walaupun jerawat aku parah banget, tapi aku udah ngelihat kaca tuh udah biasa aja. Ya, biasa aja. Ya walaupun agak sedih ngelihatnya. Ya sedih sih, bukan kayak nggak mau lihat kaca. Dulu SMA ya nggak mau lihat kaca. Aku udah mulai kuliah kayak sedih, kayak ya ayo kita bakalan bisa nih itu bersihin jerawatnya atau tampil lebih cantik lagi ke depannya, lebih banyak kayak gitu kalau udah masuk kuliah. Terus ada yang nanya lagi, tanggapan kakak tentang kalau pakai makeup itu cantiknya nipu. Kalau kata aku sih enggak. Kenapa enggak? Menurut aku semua cewek itu harus bisa makeup, entah itu makeupnya yang simple aja atau makeupnya yang udah bisa kayak makeup artis gitu. Jadi kayak itu wajib. Kalau misalkan ada temen cewek kalian yang nanya, makeupnya tebel banget atau apapun lah pokoknya, itu sirik aja menurut aku. Karena ya siapa sih cewek yang gak butuh makeup? Iya gak sih? Bedanya ya cewek itu juga pasti nanti kalau ada special event, kalau misalkan kita udah bisa makeup, pasti dia minta kita ajarin mereka kok. Aku jamin deh tentang itu. Terus yang kedua, misalkan cowok, ada yang bilang dia nggak suka cewek yang make upan, ada yang bilang dia suka cewek make upan. Kayak pacar aku, dia suka cewek make upan. Tapi menurut aku nggak ada cowok yang nggak suka keindahan, dan makeup itu salah satu keindahannya bagi cewek kan. Bedanya cowok itu menurut aku, cowok yang suka makeup natural sama cowok yang sukanya bukan yang makeup natural kayak pacar aku. Nah kebanyakan cowok suka yang natural, dan yang natural itu apa? Ya asal kelihatan bersih aja gitu mukanya. Jadi ya itu, menurut aku cewek itu butuh makeup. Apapun yang mereka bilang itu mereka sirik kalau misalkan mereka nggak bisa makeup. Terus cowok juga yang bilang kalau mereka nggak suka cewek pakai makeup, itu sebenarnya mereka suka cewek yang pakai makeup natural, menurut aku gitu. Karena aku perhatiin nih, walaupun aku sekolah di ITB kan ceweknya dikit, terus ceweknya nggak terlalu kayak fashionable kayak di universitas lain kan. Itu mereka pasti punya bedak di rumahnya dan mereka touch up lipstick itu sering, percaya nggak? Jadi semua cewek itu pasti punya make up. Yang bilangin kita cantik cuma karena makeup doang, itu mereka sirik karena tekniknya nggak sebagus teknik kita dalam bermakeup, seperti itu. Terus ada juga yang nanya nih, ini nggak kalah penting, tentang kebiasaan sehat. Jadi kebiasaan sehat selain skincare apa yang membantu buat ngeredain radang jerawat? Kalau menurut aku yang pertama, jangan begadang. Aturlah maksimal tidur jam 10 tuh udah tidur. Kecuali kalau mahasiswa kan harus begadang ya, harus bisa terima kalau misalkan besoknya bakal muncul jerawat satu, gitu-gitu sih. Yang nomor 2, selalu ganti spray tiap seminggu sekali, itu wajib. Terus yang ketiga, ini sebenarnya ini lebih ada hubungan sama diet aku sih. Sekarang aku membiasakan diri selalu minum air putih doang. Jadi setiap kali ke restoran atau yang ke lain-lain, aku nggak pernah lagi beli es campur lah, terus teh botol lah, apapun itu aku mesennya selalu air putih. Sebenarnya ini awalnya untuk diet, tapi mungkin ya ada hubungannya juga tentang pembersihan jerawat juga sama memperbagus di dalam diri kita metabolisme, seperti itu ya kira-kira. Nah sekarang waktunya kita ngebahas sesuatu yang beda selain jerawat, yaitu rambut. Banyak banget yang nanya dari kalian, aku kan rambutnya sering nih di cat tapi kelihatannya kayak nggak rusak gitu. Jadi sebenarnya aku memang rambutnya udah dari awal tuh udah bervolume, jadi udah ngembang, kelihatan bagus kayak gitu. Tapi sebenarnya minusnya kalau kalian pegang itu rambut aku kayak kering ya. Jadi aku butuh sampo sama conditioner. Aku jarang pakai conditioner sih, sampo sama apa cream bath yang bisa di rumah itu kayak seminggu sekali gitu, yang cari yang khusus untuk melembabkan rambut. Jadi itu
Tapi rambut aku cenderung kuat, jadi aku jarang terima kayak ujungnya bercabang. Tapi aku punya tipsnya dari website yang lain, dan aku juga pernah coba dan aku suka. Jadi ujung-ujung rambut yang sering bercabang itu, setiap kalian sebelum mau keramas itu kalian pakein dulu di ujung-ujungnya pakai extra virgin olive oil 30 menit sebelum keramas. Habis itu keramas, terus pakai conditioner kalau kalian pakai conditioner. Habis itu udah, itu bisa membantu merawat si ujung rambut. Terus lagi kalau misalkan aku kan sering catok karena rambut aku kan kalau dibiarin gitu aja kayak jelek, itu nggak ada bentuknya. Jadi aku jangan lupa beli heat protection spray yang aku pakai Tresemme. Harganya 50.000 kalau nggak salah, di supermarket ada di Tresemme heat protection spray. Jadi aku selalu pakai itu sebelum aku catokan. Jadi gitu aja sih, sebenarnya nggak ada yang spesial. Maaf banget kalau aku masih belum bisa jawab ya. Terus cara ngewarna rambut yang kayak gini, aku nge-bleach ini di salon. Kenapa di salon? Karena aku belum berani bleaching sendiri, takutnya salah-salah kan itu ngilangin pigmen. Nanti kalau salah-salah nanti jadinya malah jelek. Jadi aku mendingan ke salon untuk bleachnya aja. Terus habis itu aku warnain sendiri. Kayak ini sebenarnya kalau abis di bleach itu warnanya kayak kuning banget. Terus aku cat lagi pakai tambahin ash blonde gitu warnanya untuk ngilangin yang kuning-kuning akibat dari bleaching tadi. Jadi aku kayak lebih agak coklat tuh sekarang rambutnya. Terus aku sebenarnya ini ada yang nanya nih, ingin balik lagi ke hitam atau enggak, ke gelap lagi rambutnya atau enggak. Kemungkinan nanti bakalan ada, tapi kalau untuk sekarang belum dulu. Tapi aku udah beli cat rambutnya. Nanti kalau misalkan aku udah mau balik ke gelap lagi, pasti insya Allah aku rekam gimana caranya aku ngecat rambut pakai cat yang biasa dijual di pasaran, di supermarket. Terus hair routine, ya aku pengen bikin itu, tapi karena aku sebenarnya nggak punya banyak perawatan rambut, agak gimana gitu kalau dibikin sih. Tapi kalau kalian pengen, ya mungkin nanti beberapa bulan ke depan bakalan aku kasih hair routine aku kayak gimana. Itu juga kalau misalkan banyak banget yang request sih. Jadi ya segitu aja tentang rambut aku. Nah, terus topik lain lagi sekarang yaitu tentang YouTube. Kenapa aku mau jadi YouTuber? Karena aku ngelihat kayak ada potensi sih. Kayak misalkan aku ngelihat, aku tuh waktu aku nyari tips makeup itu, kebanyakan aku lihat itu YouTuber luar negeri yang produk-produknya beda, yang brand-brandnya beda. Karena di Indonesia belum ada. Kebanyakan YouTuber Indonesia itu masih mukanya mulus-mulus. Jadi ya menurut aku sih bagus kalau misalkan aku nge-share ke kalian gimana caranya aku cover jerawat, ilmu yang udah aku dapet dari YouTuber luar negeri, pakai produk-produk lokal yang udah aku coba dan ternyata berhasil. Aku pengen banget nge-share itu karena di Indonesia belum ada yang kayak aku. Terus yang jadi kayak mentornya aku gitu, aku nge-subscribe My Pale Skin. Nah itu dia di luar negeri, dia berjerawat mukanya tapi dia teknik makeupnya bagus banget. Aku sering nonton dan aku pengen kayak dia. Itu ya impian aku kayak gitu. Tapi aku punya tipsnya. Jadi ada juga yang nanya, tips dong awal-awal mau bikin YouTube itu gimana caranya. Jadi tipsnya yang pertama itu kalian punya sesosok yang bukan yang ingin kalian tiru, tapi inspirasi kalian. Ya aku udah punya inspirasi aku. Terus tetap pakai tetap jadi diri kalian sendiri, tapi untuk seperti bisa seseorang itu, atau bahkan nanti kedepannya bisa lebih dari orang itu, kayak gitu. Jadi jadi diri sendiri itu penting, tetapi punya inspirasi YouTuber yang kalian suka, idola kalian juga itu penting. Nah, kalau kalian mau mulai bikin video YouTube, apa-apa aja yang kalian mesti punya. Yang pertama, kalian mesti punya kamera. Yang kedua, tripod udah pasti. Yang ketiga, lightning, lampu. Jadi ini lampu DIY untuk syuting video, DIY ring light namanya. Itu udah banyak di tutorial di YouTube, kalian bisa langsung cari aja. Udah gitu, kalian mesti belajar editing video. Aku belajar dadakan dan aku pakai software Filmora Wondershare karena aku laptopnya bukan Mac, jadi aku pakai itu dan itu gampang dipelajarin, kalian juga pasti bisa. Terus belajar tentang gimana cara monetize YouTube kalian,
dan belajar tentang Google AdSense. Itu tempat kalian bakalan dibayar kalau banyak orang yang nonton video kalian. Tapi tips dari aku untuk awal mula, karena awal mula itu yang paling malu, yang paling males untuk dibuat, itu video pertama itu yang paling males. Anggap aja ya video kalian gak akan dilihat orang lain gitu, jadi ya kalian ngomong sama kamera doang. Jangan anggap kayak kalian bakal dilihat sama ribuan orang, ratusan orang segala macam. Ya ini cuma depan kalian, cuma kamera, kalian ngomong sama kamera, kalian bisa ngomong apapun di depan kamera. Itu tips dari aku. Terus yang pertama lagi, jangan expect kayak pas pertama kali kalian upload itu bakalan bisa langsung gede. Aku nggak expect video pertama aku itu tuh banyak viewer ya, tapi alhamdulillah banyak viewernya. Tapi aku udah ngelakuin riset dulu ke beberapa beauty vlog Indonesia, itu nggak dari video pertama mereka bisa sukses, tapi beberapa video setelah itu mereka bisa, ada video yang nanti bakalan banyak viewernya, dan akibat dari video yang sukses itu, akibat dari itu subscribernya makin nambah. Jadi jadikan yang video yang pertama kalian itu sebagai video latihan kalian. Nanti kalau untuk memperbagus videonya lagi, video kedua, video ketiga, video keempat, itu insya Allah udah bagus lah, udah lebih bagus daripada video pertama menurut aku gitu. Terus caranya biar banyak yang suka. Cara untuk video kalian agar banyak orang yang suka, yang pertama jadi diri sendiri, yang kedua konten yang kalian bawa itu harus berguna bagi orang banyak. Itu harus dipikirin bagus banget kontennya apa ya, itu dia. Nah sekarang terakhir baru pengumuman giveaway. 3 orang yang udah aku pilih buat mendapatkan aknol, 2 tipe aknol dari aku untuk masing-masing pemenang. Yaitu yang pertama dari Instagram aku ada Mbak Delestari 1717. Ini nanti Mbak bisa langsung DM aku, DM IG aku aja, ngasih tahu yang lain-lain. Dan yang kedua dan yang ketiga itu dari YouTube, aku pilih Mbak Naya Alkaf. Terus yang ketiga Mbak Tiffany Valentini, itu dari YouTube aku pilih. Ketiga orang ini aku pilih karena mereka kesulitan buat dapet aknol, tapi nggak asal. Aku milih mereka karena mereka sopan sih menurut aku. Jadi dan mereka memperlihatkan kalau mereka butuh aknol ini, butuh banget karena susah dicari bagi mereka. Jadi itu mengapa aku pilih 3 orang ini. Untuk yang Mbak Delestari langsung DM aku aja. Terus kalau Mbak Naya Alka sama Mbak Tiffany Valentini itu nggak punya Instagram, kalian bisa email aku ya. Jadi tolong kasih tahu aku nama lengkap, nomor HP kalian, sama alamat lengkap kalian untuk aku kirim si aknolnya. Jadi itu sekian dari Q&A aku, semoga bisa membantu kalian dan semoga bermanfaat. See you guys on my next video, bye.